Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-13 dari kajian kita, kajian tafsir Al-Quranil Karim, yaitu surah Luqman ayat yang ke-13. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang ula hikam Luqman al-Hakim, yaitu hikmah-hikmah Luqman al-Hakim. Salah satunya yang pertama adalah hikmah bagaimana Luqman al-Hakim pandai mengimplementasikan pada dirinya ilmu atau ilham atau inspirasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita tentang hikmah yang kedua atau ilmu yang kedua atau kebijaksanaan yang kedua yang dimiliki oleh Luqman al-Hakim. Kali ini adalah yaitu kebijaksanaan atau kata-kata bijak yang diberikan kepada anaknya. Oleh karenanya di sini Al-Quran mengatakan wa idh qala Luqmanu libnih. Waw di sini menurut ulama adalah waw atf, waw penghubung, yaitu menghubungkan antara satu hikmah Luqman dengan hikmah yang lain. Dalam hal ini adalah menghubungkan hikmah yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya dengan hikmah untuk dirinya sendiri yang pertama, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini dalam firman Allah ini wa idh qala Luqman, dan ketika Luqman berkata. Kata-kata idh di sini adalah merupakan zarfun di dalam ilmu nahwu itu, yang sangat berkaitan dengan kata kerja yang tidak terlihat tetapi bisa dilihat dari ayat yang sebelumnya, yaitu walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah, ilmu atau kebijaksanaan. Demikian pula di sini. Ya, tetapi karena sudah disebut di ayat sebelumnya, makanya tidak perlu disebut di sini. Tetapi seolah-olah redaksinya mengatakan wa atainahul hikmata idz qala libnih, dan kami berikan juga dia hikmah ketika dia berkata kepada anaknya. Makanya zarf di sini berkaitan dengan kata kerja yang sebelumnya. If di sini maksudnya adalah proses pindahnya redaksi antara yang pertama, yaitu Luqman menasehati dirinya dengan bersyukur kepada Allah, kepada redaksi memberikan hidayah kepada orang lain, memberikan petunjuk kepada orang lain, memberikan pengajaran kepada orang lain, yaitu kepada anaknya sendiri. Tadinya untuk dirinya sendiri, yaitu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beralih hikmah itu yaitu bagaimana dia menasehati anaknya sendiri itu. Nah, ini namanya intiqal min hikmatil ihtida li nafsi, yaitu peralihan antara meraih hidayah untuk dirinya sendiri dengan hikmahnya kepada
memberikan hidayah untuk orang lain, yaitu menasehati anaknya. Kemudian Allah mengatakan, lanjutan ayat ini, wa huwa ya'idhuhu. Ini artinya bahwa menurut ulama, anaknya Luqman ini adalah dalam keadaan syirik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ini bisa diambil dari redaksi kata-kata yang mengatakan wa huwa ya'idhuhu. Karena kata-kata ya'idhuhu ini biasa dipakai kepada seseorang yang diberikan peringatan keras, nasihat keras dibarengi dengan ancaman yang keras. Itu namanya mau'izah. Makanya kalau ada pembawa acara yang mengatakan kita dengarkan mau'izah dari kiai kita sekarang, kemudian nanti mau'izahnya adalah lucu-lucu, itu bukan mau'izah. Tapi kalau mau'izah adalah biasanya meneteskan air mata, menurunkan air mata, memberikan kesedihan, memberikan ketakutan, itu namanya mau'izah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah maut itu menjadi peringatan keras. Makanya dari kata-kata ini, putranya Luqman di sini dikategorikan sebagai orang yang musyrik saat itu. Karena dilihat dari redaksi ayat ini memakai kata fi'il mudhari'. Ya'idhuhu. Dia selalu menasehatinya, terus menerus, berulang-ulang dinasehati. Itu makna ya'idhuhu di sini, menunjukkan makna kesinambungan terus menerus. Makanya ulama di sini mengatakan la yazalu Luqman ya'idhu ibnahu hatta mat. Luqman itu selalu menempel menasehati anaknya itu sampai dia meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang pendapat yang ekstrim mengatakan sampai Luqman meninggal dunia pun anaknya belum masuk Islam. Tetapi redaksi ayat-ayat yang selanjutnya ini mengindikasikan bahwa anaknya Luqman ini setelah itu masuk Islam. Kenapa? Karena hikmah-hikmah selanjutnya Luqman, nanti kita akan pelajari hikmah yang selanjutnya. Dia diperintahkan salat, dia diperintahkan akhlak, dia diperintahkan menurunkan suaranya, dia diperintahkan menundukkan pandangannya. Itu artinya bahwa tauhid sudah masuk pada dirinya. Tetapi Luqman di sini sampai akhir hayatnya dia tetap menasehati anaknya. Ini makna yang diberikan oleh ya'idhuhu di sini dengan menggunakan diksi fi'il mudhari' menunjukkan arti kesinambungan terus menerus, tidak bosan-bosannya Luqman menasehati anaknya. Kemudian ikhwafillah, Al-Quran melanjutkan dengan mengatakan, ini sudah masuk pada kata-kata Luqman, ya bunai, wahai anandaku. Subhanallah. Ini pelajaran penting bagi seorang pendidik. Bagi orang-orang yang sangat intens dengan pendidikan rumahan maupun pendidikan sekolah, mari kita belajar dari Luqman Al-Hakim. Beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunai, nazzalahu bimanzilatil ba'id. Anaknya ini diposisikan dengan posisi yang sangat jauh. Padahal anaknya ini di hadapannya, hidup bersamanya. Tetapi kata-kata ya di sini adalah panggilan untuk orang yang jauh. Ini artinya bahwa dia meminta kepada anaknya untuk memasang telinga terhadap nasihat yang akan dia berikan ini. Dipanggil dengan kata-kata yang besar, wahai, pasang telinga baik-baik, pasang hati baik-baik, pasang otak baik-baik, bahwa ada nasihat yang sangat penting yang akan saya berikan. Seolah-olah demikian. Kemudian Luqman ini memanggil anaknya dengan panggilan yang sangat lembut dan sayang. Dia mengatakan, bunayya. Ini tasghir dari kata-kata bani, atau ungkapan anak kecil untuk anak kecil dari kata-kata bani, anakku. Artinya adalah anandaku. Kalau di dalam bahasa Arab ini dipanggil untuk anak kecil, bunayya. Dan ini panggilan sayang. Dan banyak ini dilakukan oleh para nabi. Ini pelajaran untuk kita. Ketika memanggil anak kita dalam upaya pembelajaran dirinya, panggillah dengan kata-kata sayang. Sayang anakku. Nabi Ibrahim juga mengatakan demikian. Ketika beliau memberitahukan kepada anaknya bahwa dia telah bermimpi menyembelih anaknya dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala,
Beliau mengatakan apa? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anandaku tersayang, tadi malam aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Demikian pula Nabi Ayyub alaihissalam, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya bahwa dia telah bermimpi melihat ada 11 bintang, satu matahari dan rembulan bersujud kepadanya, Nabi Ayyub berkata kepada Yusuf, ya bunai, wahai anakku, la taqsus ru'yak, jangan ceritakan mimpi ini. Nah begitulah orang-orang hebat itu memanggil anaknya. Demikian pula Luqman ini. Jadi anaknya walaupun sudah dewasa, anaknya walaupun sudah bisa berpikir sendiri, bisa mencari ilham sendiri, tetapi di dalam posisi, dalam konteks nasihat, dia dikategorikan sebagai anak kecil yang masih membutuhkan nasihat. Makanya Luqman memanggilnya di sini dengan panggilan kecil. Lalu ikhwafillah, siapakah nama anaknya Luqman ini? Sebenarnya ini tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Tetapi di sini para mufassir menyebutnya banyak sekali namanya di sini. Di antaranya Taran ibnu Luqman, ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari. Kemudian juga ada yang mengatakan Mathan. Kemudian ada yang mengatakan An'am. Ada juga yang mengatakan Ashkam. Ada juga yang mengatakan Mishkam. Terlepas dari itu semua, siapapun nama anaknya Luqman ini tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Yang penting bagi kita adalah mendengarkan apa nasihat Luqman ini kepada anaknya. Nasihatnya adalah la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Kata-kata la tusyrik ini adalah nahyun di dalam bahasa Arab itu, larangan. Nah ini menunjukkan, lebih memperkuat bahwa anaknya Luqman ini saat itu dalam keadaan syirik. Karena nahyun itu adalah aslun nahyi an syai'in ayyakuna hina talabbus bil syai'il manhi anhu, yaitu asal sesuatu yang dilarang adalah ketika sesuatu itu sudah biasanya dilakukan baru dilarang. Makanya di sini anaknya Luqman ini, ya menurut analisa ulama, kemungkinan besar dalam keadaan syirik waktu itu. Makanya dia diperintahkan oleh Luqman segera meninggalkan kesyirikan. Jangan sekali-kali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga mengatakan karakter larangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena biasanya kelakuan ini sudah syai', kelakuan ini sudah menyebar ke seluruh umat. Orang kafir Quraisy itu sudah menyembah berhala, sudah ini, sudah itu, ya, makanya dilarang untuk menyekutukan Allah. Orang Nasrani misalnya mengatakan 3 Tuhan, dilarang menyekutukan Allah. Orang Yahudi juga mengatakan Uzair ibnullah, dilarang menyekutukan Allah. Nah biasanya di dalam tauhid ini sudah terlanjur mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dilarang untuk melakukan kesyirikan itu. Berbeda dengan ibadah. Kalau beribadah itu biasanya belum dilakukan. Tidak ada sholat mereka, tidak ada puasa, tidak ada zakat, makanya ibadah itu adalah biasanya banyakkan perintah. Aqimus shalah, kutiba alaikumus shiyam, perintah. Ini karakter ibadah. Karakter ibadah itu adalah perintah. Karakter tauhid itu melarang kesyirikan dulu. Makanya ulama mengatakan dalam mabadi tauhid itu adalah, prinsip-prinsip tauhid itu adalah at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Kosongkan dulu bentuk-bentuk kesyirikan yang ada dalam tubuh ini, bentuk-bentuk kesyirikan yang ada dalam otak ini, bentuk-bentuk kesyirikan yang ada dalam hati ini, kosongkan dulu. Itu namanya takhliyah. Bersihkan semuanya, baru tahliyah, baru mengisi, yaitu diisi dengan ibadah. Kalau sudah bebas tauhid itu, bebas manusia dari kesyirikan itu dan diisi oleh tauhid, kemudian diisi juga oleh ibadah. Tahliyah itu namanya adalah baru ada perintah ibadah. Dan demikian pula Luqman ini, Masya Allah, beliau memulainya dengan yang paling penting di dalam kehidupan manusia, yaitu memperbaharui atau memperbaiki tauhid anaknya. Ini namanya di dalam ilmu tarbiyah itu adalah salimul aqidah. Menjadikan akidahnya itu bersih dulu.
baru mentarbiyah ibadahnya. Karena kalau masih tauhid ini bermasalah, tidak ada artinya ibadah itu. Karena ini asasus syai', asas segala sesuatu, pondasi segala sesuatu adalah tauhid ini. Makanya ulama mengatakan harus dia salimul aqidah, akidahnya itu benar. Baru dia sahihul ibadah, baru ibadahnya itu harus sahih dan benar juga. Karena fa inna islah al-aqidah asasun li islahil amal. Bagusnya akidah itu pondasi dari bagusnya amal perbuatan. Demikian pula sebaliknya, wa fasadul aqidah aslun li fasadi kulli syai'in. Hancurnya, tercorengnya akidah merupakan pondasi dari tercorengnya semua amal perbuatan. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Ini adalah merupakan ta'lil, kata ulama, sebagai alasan kenapa anaknya Luqman ini dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu zulmun azim. Kezaliman yang luar biasa, kezaliman yang agung. Tidak ada kezaliman yang lebih dahsyat daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahwilun li khuturatih, dan ini menunjukkan memperbesar kadar bahayanya di sini. Itu namanya tahwil. Nah, ini juga sekaligus sebagai istinaf, sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan muqaddar, pertanyaan yang tidak kelihatan. Seolah-olah pertanyaannya mengatakan, memang kenapa kalau syirik? Atau apa sih bahayanya syirik itu? Lalu dijawab di sini, ini namanya istinaf, inna syirka. Pakai kata-kata penguat, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata inna syirka la zulmun azim ini, ulama mengatakan ada dua kemungkinan. Apakah kata-kata ini bagian daripada nasihat Luqman kepada anaknya, ataukah ta'lil dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kita semua ini, ya, bukan saja kepada Luqman dan anaknya, tetapi memberitahukan kepada kita semua bahwa kelakuan syirik itu adalah kezaliman yang luar biasa. Nah, ada juga ulama yang mengatakan bahwa ini bagian dari kata-kata Luqman. Artinya bahwa anaknya Luqman ini ketika pertama kali diajak bertauhid oleh Luqman atau dilarang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Luqman, dia i'rad, menolak. Diajak kedua kali menolak, diajak ketiga kali menolak, diajak keempat kali menolak. Kemudian Luqman memberikan ta'lil, alasan. Jangan menolak anakku. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman. Jangan kamu rela menyembah batu, jangan kamu rela menyembah binatang. Itu maknanya di sini. Kalau dia menjadi kata-kata Luqman, atau bagian dari nasihat Luqman kepada anaknya. Dan ini menurut ulama lebih kuat. Ini bagian dari nasihat Luqman kepada anaknya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman. Ketika ayat ini turun, para sahabat kaget, menggigil, dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini apa maknanya? Tidak ada di antara kami yang tidak zalim kepada diri kami, kata mereka. Oh, Rasulullah menjawab, kalian salah memahaminya, kata beliau. Maksudnya di sini adalah sebagaimana yang dikatakan Luqman kepada anaknya ketika menasehati anaknya, la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat dahsyat.
Nah, zalim maksudnya di sini kata Rasulullah adalah syirik. Jadi bukan orang yang zalim kepada dirinya atau bukan orang yang zalim kepada orang lain, walaupun itu adalah dosa besar juga, zalim kepada orang lain. Tetapi zalim di sini maksudnya adalah syirik, dan ini adalah bagian dari kata-kata Luqman menasehati anaknya. Apa itu kezaliman yang luar biasa? Karena zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Dalam hal ini, dalam hal tauhid ini atau dalam hal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang rela menjadikan dirinya sebagai budak sesembahan yang tidak berhak disembah. Berhala disembah, patung disembah, dewa disembah, kemudian kayu-kayu disembah, batu-batu disembah, hewan disembah, monyet disembah, semuanya ini kan tidak berhak disembah. Makanya kezaliman yang luar biasa menjadikan sesuatu yang tidak pantas disembah menjadi sesembahan. Monyet, hewan, sapi tak punya akal, apalagi batu-batu nggak memiliki akal. Dia tidak bisa apapun sedikit pun. Toh juga dijadikan sesembahan oleh manusia. Ini kezaliman yang paling dahsyat. Dia rukuk dan sujud kepada benda-benda itu semua. Makanya Allah menyifati zalim ini dengan mengatakan azim. Kezaliman yang sangat maha dahsyat. Itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Khawatir makna-makna yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-13 dari surah Luqman Al-Hakim. Insyaallah kita akan masuk ke ayat yang ke-14. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan karena lumayan panjang ayatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.